Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Kristanti, NIM 12171392, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta 2020. Judul TA, Perancangan Sistem Informasi Administrasi pada PAUD Harapan Kita berbasis web. Latar belakang masalah. Pada era yang serba canggih saat ini, dunia teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Dengan berkembangnya ilmu teknologi menjadikan pekerjaan manusia lebih praktis dan efisien. Selain itu, kehadiran teknologi komputer juga sangat membantu dalam perkembangan sistem informasi, karena dapat memberikan banyak manfaat seperti kemudahan dalam mengolah data, menyimpan dan melakukan pengambilan berbagai data yang diperlukan. PAUD Harapan Kita terletak di Desa Kersikan, Kecamatan Gunung, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. PAUD ini berdiri sejak 2012. Selama lebih dari 7 tahun, kegiatan pendataan siswa, transaksi pembayaran SPP, hingga data laporan, di mana setiap transaksi dicatat dengan menggunakan buku dan kertas. Seluruhnya masih ditulis menggunakan tulisan tangan atau manual. Hal ini perlu diantisipasi dengan membuat sistem yang lebih efektif guna mengurangi penumpukan kertas dan pencarian data pembayaran SPP khususnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang ada di PAUD Harapan Kita, untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi pada PAUD, bagaimana merancang sistem informasi administrasi pada PAUD Harapan Kita agar menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan langsung di PAUD, wawancara dengan kepala sekolah, studi pustaka dengan referensi pada jurnal dan internet. Dalam penyusunan tugas akhir dengan perancangan sistem informasi administrasi, maka penulis membatasi ruang lingkup meliputi pembayaran SPP dan pembuatan laporan pembayaran SPP. Landasan teori yang dipakai penulis sistem informasi menurut Handayani Wijianto dan Anggoro 2018 menjelaskan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Dari Jurnal Maulana dan kawan-kawan 2019. Website Menurut Hikmah dan kawan-kawan 2015, dikutip dari bukunya, website yang sering disingkat dengan web bisa diartikan sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisikan informasi dalam bentuk digital yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Dari Jurnal Maulana dan kawan-kawan 2019. Basis data. Menurut Wahana Komputer 2015, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dari Jurnal Sukron 2019. Landasan teori selanjutnya ada Sabemtext dari Jurnal Ambik BSI Purwokerto dan kawan-kawan, PHP MyAdmin, dan ada Exam BP dari Bruno 2019. Metode Waterfall. Metode Waterfall menurut Roger dalam Mailasari 2019 adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Metode waterfall yang digunakan penulis ada analisa kebutuhan. Penulis menganalisa permasalahan yang ada di PAUD, khususnya pada bagian administrasi. Penulis mendefinisikan sistem yang ada pada PAUD, kemudian memberikan sistem dengan rancangan informasi berbasis web yang lebih efektif. Software yang digunakan bahasa pemrograman PHP, framework CI, dengan aplikasi text editor Sublime Text 3. Setelah itu ada desain. Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, selanjutnya membuat database yang akan dirancang menjadi ERD dan LRS. Kemudian mendesain interface, membuat rancangan input-output, dan membuat rancangan web.
Setelah itu ada pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework CI, dengan aplikasi Sublime Text Tree. Pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian secara fungsional seperti untuk pengujian untuk validasi, pengujian hak akses admin dan wali murid bertujuan untuk menemukan kesalahan dan kemudian akan diperbaiki. Ada pemeliharaan. Proses pengembangan mulai dari pemeliharaan sistem yang sudah ada, kemudian dirawat dan dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Diagram aktivitas sistem berjalan. Ada aktivitas pembayaran SPP, ada wali murid dan admin. Wali murid membawa dan menyerahkan kartu SPP beserta uang, admin menerima kartu dan menginput pembayaran pada buku. Admin menginput nama, kelas, tanggal dan bulan, keterangan, setelah itu menyerahkan kartu SPP yang sudah ditandatangan, kemudian wali murid menerima kartu SPP yang telah ditandatangan. Setelah itu ada laporan pembayaran SPP, ada admin dan kepala sekolah. Admin menyerahkan laporan pembayaran SPP kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan, memeriksa laporan, mengesahkan laporan dengan tanda tangan dan cap basah. Laporan diserahkan kembali kepada admin. Admin menerima laporan dan diarsipkan. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Ada dokumen masukan pembayaran SPP dan dokumen keluaran pembayaran SPP. Nama dokumen kartu SPP, nama dokumen yang keluaran pembayaran SPP, kartu pembayaran SPP yang telah ditandatangan. Permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Ada permasalahan pokok, petugas administrasi masih menggunakan buku dalam penginputan data. Data semakin banyak dan menumpuk sehingga menguras banyak tempat untuk menyimpannya. Sering terjadi kehilangan data karena terlalu banyak data yang harus disimpan. Terkadang wali murid lupa membawa bahkan kehilangan kartu saat pembayaran SPP. Pemecahan masalahnya, merancang sistem informasi administrasi khususnya pada pembayaran SPP berbasis web untuk memudahkan penginputan ataupun pencarian data, meminimalisir penggunaan buku dan kertas setiap melakukan penginputan data, membuat sistem pembayaran dan pembuatan laporan melalui web. Use case diagram sistem usulan. Diagram ini bersifat statis atau tetap yang mempunyai interaksi antara aktor dengan sistem. Aktornya wali murid, sistemnya admin. Wali murid melakukan login, melihat beranda, melihat informasi akademik, melihat galeri, melihat biodata, melihat menu pembayaran SPP, mengupload bukti pembayaran SPP, mengisi buku tamu. Pada bagian sistem atau adminnya, melakukan login, dapat melihat dashboard, mengelola daftar murid, mengelola informasi akademik, mengelola pembayaran SPP, mengelola berkas, mengelola galeri, melihat dan mengelola buku tamu, mengelola laporan pembayaran SPP. Diagram aktivitas sistem usulan pada wali murid. Wali murid mulai login, tampil menu utama, dapat melihat biodata, melihat menu akademik, melihat menu galeri, menu transaksi pembayaran SPP, logout, selesai. Ada diagram aktivitas sistem usulan admin. Admin mulai login, tampil menu utama, dapat melihat menu berkas, menu galeri, melihat buku tamu, melihat laporan pembayaran SPP, melihat daftar murid, melihat menu akademik, dan menu transaksi pembayaran SPP, logout, selesai. Rancangan dokumen sistem usulan, sebagai contohnya, dokumen masukan buku tamu, nama dokumen buku tamu, dokumen keluaran laporan, nama dokumen laporan pembayaran SPP. Di dalam webnya, pada dokumen masukan buku tamu ada nama lengkap, alamat email, kritik dan saran, simpan, batal. Yang ada di keluaran laporan ada nomor,
kode laporan, ID siswa, nama siswa, jumlah keterangan, dan tanggal bayar. ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Rosa dan Salahuddin dalam jurnal Hartati dan Sayar 2019, ERD merupakan model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau dapat digambarkan dengan sistematis dengan menggunakan diagram entity relationship. Logical struktur diagram atau LRS menurut Jurnal Sagala 2016, LRS merupakan hasil dari pemodelan entity relationship beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antar entitas. Di sini ada ERD, ada wali murid. Wali murid menyerahkan berkas yang dikelola admin, admin mengelola SPP. Satu wali murid dapat menyerahkan banyak berkas. Banyak berkas dapat dikelola oleh banyak admin. Banyak admin dapat mengelola berbagai SPP. Banyak SPP. Banyak SPP dibayarkan oleh satu murid. LRS-nya ada kardinalitas satu wali murid dapat menyerahkan banyak berkas. Satu wali murid dapat membayar banyak SPP. Spesifikasi file. Ada wali murid, nama file wali murid, dan ada database wali murid. ID siswa sebagai primary key-nya. Kelas diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan himpunan kelas-kelas antar muka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Banyak wali murid dapat membayar banyak SPP. Banyak SPP dapat dikelola banyak admin. Banyak admin dapat mengelola berkas. Sequence diagram. Diagram ini bersifat dinamis. Diagram urutan merupakan diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Admin sebagai contohnya sequence diagram admin login. Login dengan username dan password, tampil menu daftar murid, mengisi form pendaftaran, simpan data, anggota baru telah terdaftar, pendaftaran selesai. Kesimpulannya, rancangan aplikasi ini dapat membantu petugas administrasi dalam pengarsipan data siswa, pembayaran SPP, dan pembuatan laporan pembayaran SPP, membantu memudahkan para murid dalam melakukan transaksi, khususnya pembayaran SPP. Wali murid dapat mengetahui perkembangan pada PAUD harapan kita. Sarannya, supaya perancangan sistem informasi pada bagian administrasi berjalan dengan baik, maka website ini harus lebih dikembangkan lagi. Perancangan web yang dibuat masih sangat sederhana, sehingga perlu diperbaharui dengan perancangan dan buatan web yang lebih bagus dan mudah digunakan. Bisa dikembangkan lagi dalam versi mobile. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.